wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang pemahaman bimbingan dan konseling. Tentunya kalian sudah mulai terbiasa tentang bimbingan dan konseling, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas pemahaman bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Apa sih perbedaan bimbingan dan pendidikan? Ada yang tahu? Apakah di dalam bimbingan itu mesti masuk ke dalam proses pendidikan, ataukah bimbingan dan pendidikan itu merupakan bagian tersendiri seperti itu? Ternyata bimbingan secara lebih khusus itu memfokuskan pada pemahaman individu, yaitu bimbingan seharusnya memfokuskan pada individu sebagai dirinya sendiri, memahamkan tentang dirinya sendiri dan orang lain terhadap hubungan dirinya sendiri. Itu adalah bimbingan. Langsung bagaimana dengan pendidikan kayak gitu? Apakah pendidikan ini sama dengan yang namanya bimbingan? Ternyata pendidikan ini secara khusus adalah bagaimana seorang individu tadi merupakan bagian dari masyarakat yang secara demokratis, ya, dan pemahamannya tentang masyarakat, sejarah, tradisi, dan konsep hubungannya dengan masyarakat yang tidak begitu terpusat. Berarti kalau bimbingan tadi lebih ke masyarakatnya seperti itu, tapi kalau ini adalah lebih pada individu yang berada dalam sebuah masyarakat seperti itu. Kemudian ada pendapat menurut Hill yang menyebutkan seperti ini. Ada perbedaan antara bimbingan dan konseling, ya. Jika kita ingin membedakan antara fungsi mengajar dan fungsi bimbingan di sekolah, kita dapat membuat perbedaan antara mengajar, di mana masyarakat itu memaksa anak-anak untuk belajar. Bimbingan di situ tadi adalah di mana anak-anak itu bisa membuat keputusan terhadap apa yang ingin dia lakukan. Keputusan itu sifatnya diambil oleh individu itu sendiri. Jadi masyarakat seolah-olah belajar itu adalah kita berada dalam lingkungan masyarakat tadi, sedangkan individu dalam memutuskan sesuatu hal ini adalah bagian dari bimbingan seperti itu. Konseling itu merupakan sebuah hubungan yang profesional antara klien dengan konselor. Ada pendapat menurut Selfer dan Matney, yaitu konseling itu merupakan sebuah hubungan profesional antara konselor dan klien, di mana konselor dan klien itu memahami dirinya sendiri yang merupakan ruang hidupnya untuk memilih pilihan-pilihan yang bermakna, yang cerdas, pilihan-pilihan yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, ya, dengan sifat dasarnya dalam area muncul pilihan pada dirinya. Artinya konseling itu adalah bagaimana seseorang mengambil keputusan berdasarkan hal yang terbaik dan setelah melalui pemikiran yang matang seperti itu. Terus konselor itu dalam melaksanakan fungsinya secara umum, dia itu akan membantu anak-anak, ya, membantu siapapun, ya. Dalam hal yang pertama adalah konselor itu harus menerima klien, apapun kliennya dia harus menerima, dari anak kecil sampai orang tua. Konselor itu adalah memberikan bantuan, jadi tugasnya adalah menerima klien, kemudian mendengarkan curhatan dari klien serta mampu memahaminya. Klien ini bermasalah dalam bidang apa? Konselor itu harus mampu mendengarkan
curhatannya klien seperti itu dan memahaminya. Kemudian konselor harus fokus dalam kesejahteraan klien. Artinya konselor harus bisa memberikan jalan keluar bagi klien tadi. Nah, konselor mampu menunjukkan pada klien mengenai perasaan yang memperhatikan kemakmuran klien. Artinya konselor harus bisa membawa bagaimana klien tadi bisa merasa nyaman, bisa merasa lebih baik dari hal-hal yang sebelumnya dialami, dari masalah sebelumnya, atau bisa membantu klien dalam meningkatkan meraih apa yang dicita-citakan oleh klien seperti itu. Nah, selanjutnya konselor itu bisa membantu klien dalam memberdayakan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Artinya setiap klien itu akan memiliki yang namanya kekuatan ya. Dia akan memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatannya tadi itu bisa dijadikan power bagi individu tadi dalam mencapai tumbuhnya melampaui batas maksimal. Artinya kalau dia punya bakat misalkan dalam hal olahraga sepak bola, menjadikan dia juara, kemudian menjadikan lebih lagi dalam menggapai cita-citanya, ini adalah tugas konselor, membantu kliennya. Kemudian mengurangi kelemahannya, misalkan ada siswanya yang mengalami ada yang mengalami minder dalam berbicara atau tampil di depan kelas. Nah, ini adalah tugas seorang konselor, bagaimana konselor konselor itu bisa mengurangi kelemahannya tadi misalkan bagaimana 1 bulan ini sudah mulai di training, bagaimana perasaannya tidak masih grogi enggak, masih gemetaran enggak, seperti itu. Kemudian konselor harus menghormati klien sebagai individu. Nah, sebagai individu itu harus dihormati oleh klien. Ada hal-hal yang harus dijaga seperti itu. Kemudian konselor memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam memilih apa yang terbaik bagi kliennya. Nah, sebagai seorang konselor tadi harus pede. Ini adalah alternatif jawaban yang bisa saya sampaikan kepada kliennya. Nah, ini harus pede. Dia harus berusaha mengenali masalah-masalah tadi dan mempunyai 1000 pintu solusi ya, harus solutif seperti itu untuk memberikan pilihan pada kliennya. Kemudian konselor harus mampu mengajarkan pada kliennya, yaitu dengan memiliki atau meletakkan tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri. Artinya selain konselor itu memberikan sebuah solusi pada kliennya, dia harus bisa menerapkan atau mengedukasi dari kliennya tadi atau siswanya tadi atau peserta didiknya tadi untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap dirinya. Apa yang dia pilih, apa yang dia lakukan harus mampu bertanggung jawab terhadap sebuah tindakan yang diambil oleh kliennya tadi. Nah, tentunya kalian akan bertanya, apa sih Bu perbedaan antara bimbingan dan konseling? Apakah bisa dipisahkan satu persatu ataukah memang keduanya memang berjalan bergandengan seperti itu? Nah, kalau kita mendengar bimbingan mesti itu kaitannya dengan konseling, kecuali yang skripsi. Bu mau bimbingan, nah itu berbeda ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas persamaannya dulu. Sama-sama apa ya? Sama-sama melibatkan 2 orang, yaitu yang di sini yang saling memberikan bantuan, yaitu dan melakukan proses personalisasi, di mana dia akan meningkatkan pemahamannya. Jadi proses bimbingan konseling itu melibatkan 2 orang atau lebih yang melakukan proses personalisasi terhadap masalah, kekuatan ataupun hal yang lainnya yang bisa meningkatkan pemahaman seorang individu tadi. Sehingga seorang individu tadi bisa mengambil keputusan atau mengambil sebuah tindakan yang dirasa sudah berdasarkan kaidah-kaidah yang benar seperti itu, jalan-jalan yang benar seperti itu. Nah, kalau ada persamaan tentu ada perbedaan. Nah, apa sih perbedaan antara bimbingan dan konseling? Nah, kalau bimbingan itu lebih menitik beratkan, yaitu pada aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang sama. Nah, bimbingan ini bisa
tatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Kalau di era pandemi ini bimbingan bisa lewat online, bisa lewat media misalkan di blog, nulis di komentar, atau di Instagram, atau di Facebook, ataupun hal yang lain. Bimbingan itu tidak harus bertatap muka. Nah, kemudian sebuah konseling adalah sebuah hubungan di mana konselor bertemu langsung dengan seorang anak atau beberapa anak untuk mengembangkan pemahamannya terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Nah, kalau bimbingan tidak harus bertemu, tapi kalau konseling itu harus bertemu langsung seperti itu. Karena dengan bertemu langsung proses konseling itu si konselor itu bisa tajam dalam menganalisis sebuah permasalahan dan mampu memahamkan klien tentang dirinya sendiri seperti itu. Nah, ada beberapa hal dalam melakukan proses bimbingan dan konseling ya. Prinsip pertamanya adalah hendaknya bimbingan dan konseling itu dapat diakses oleh seluruh anak. Karena kita berbicara dalam dunia pendidikan ya, terutama PGMI ya, seluruh anak itu dapat mengakses bimbingan kayak gitu. Dimanapun mereka bisa mengakses untuk melakukan proses bimbingan. Dan sejauh ini saya lihat proses bimbingan itu hanya berlangsung pada saat mereka memiliki masalah. Kalau nggak ada masalah ya sudah, mereka tidak bimbingan ya. Padahal itu salah itu. Kalau tidak masalah berarti kita bisa menggali potensi kita, kelebihan kita untuk ditingkatkan seperti itu. Nah, prinsip bimbingan yang kedua yaitu adalah berdasarkan pada suatu konsep, anak itu memiliki hak mendapatkan bantuan ketika mereka butuhkan. Nah, ketika ada anak-anak hak yang bermasalah, wajib kita sebagai guru, sebagai konselor, kita wajib untuk membantu mengatasi permasalahan anak ya. Misalkan anak ada bertengkar, kita harus bersikap adil, kita harus melerainya seperti itu. Anak ada masalah dalam hal prestasi, bagaimana meningkatkan prestasinya. Nah, kita wajib berada di situ. Nah, kemudian bimbingan dan konseling yang ketiga prinsipnya adalah berdasarkan kebutuhan anak dalam meningkatkan kesempatannya dan merealisasikan potensi bagi tujuan hidup di masyarakat. Artinya, anak itu tidak hanya punya potensi dalam masalah prestasi akademik, mereka juga punya prestasi non akademik. Nah, ini sebagai seorang kita ketika melakukan bimbingan konseling, kita harus bisa melihat potensi anak ini dalam tumbuh kembangnya. Kita harus bisa mengintegrasikan ya, atau kita bisa menjembatani mereka untuk tumbuh kembang lebih dari hal sebelumnya seperti itu. Prinsip yang selanjutnya yaitu bimbingan itu diorientasikan untuk memahami dirinya sendiri, memahami orang lain dalam mencapai tujuan dalam menetapkan pilihannya. Pilihannya itu apa? Mereka harus memahamkan, oh saya mau pilih jadi atlet, konsekuensinya ini, hasilnya ini. Nah, itu harus kita mampu memberikan orientasi kepada mereka tentang dirinya, tentang pilihan yang diambil dan tujuan-tujuannya yang harus dipilih seperti itu. Karena pada hakikatnya anak kecil itu belum tahu saya tujuannya untuk apa kayak situ. Nah, kita harus bisa meletakkan tujuan-tujuan, atau paling enggak mimpi-mimpi kita itu seperti apa, mimpi anak kecil itu seperti apa. Nah, dari mimpi-mimpi tadi itu harapannya anak bisa ibaratnya menggapai mimpinya. Kemudian bimbingan merupakan sebuah proses berkelanjutan dan integral. Artinya bimbingan itu tidak hanya dilakukan sekali saja, ada feedbacknya, berlangsung secara terus-menerus. Karena pada hakikatnya kita ingin mencapai batas batas anak tadi mencapai maksimal seperti itu. Kemudian bimbingan berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Artinya di masa sekarang bimbingan itu bisa menjawab masalah yang sekarang dihadapi dan harus menjawab masalah yang akan datang yang bisa diselesaikan. Artinya bimbingan itu selalu terus-menerus seperti itu, tidak hanya sekali saja. Nah, ini penting bagi kalian bahwa menemani mereka, membimbing mereka itu tidak hanya ketika mereka tapi selanjutnya tetap penting seperti itu. Kemudian bimbingan menghadirkan dan merespon terhadap kelemahan, tetap fokus pada kekuatan. Ya, yang namanya kelemahan yang ada pada diri siswa atau peserta didik juga harus diminimais sekecil mungkin. Tapi ketika mereka punya kekuatan harus diekspos, dipost
setinggi mungkin. Artinya kita ingin tahu sejauh mana anak-anak tadi itu mampu berkembang di luar batas kemampuannya tertentu. Di mana langkah anak ini sampai di mana, itu adalah tugas kita. Selanjutnya, bimbingan merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Artinya dalam menemani tumbuh kembang si anak itu adalah tugas bersama. Ya, tugas kita sebagai seorang guru, tugas kita sebagai seorang kakak yang ada di rumah, tugas orang tua kita yang ada di rumah, dan tugas semuanya kayak gitu. Karena pada hakikatnya anak-anak itu masih perlu bimbingan kita untuk memahami hakikat hidup yang ada di dunia ini seperti itu. Nah, bimbingan tergantung pada situasi anak yang memadai. Artinya proses ini tidak bisa dipaksakan ya. Ketika anak mempunyai masalah itu tidak bisa dipaksakan untuk menceritakan semua apa yang dia alami. Nah, kita bisa melakukan pendekatan ya sebagai teman dekatnya ataupun sebagai sahabatnya, sehingga proses bimbingan tadi itu mengalir secara alami dan kita bisa masuk ke dalam diri anak itu sebagai seorang teman, seorang sahabat. Itu akan lebih mudah seperti itu daripada kita masuk ke dalam diri anak dan harus mendiktator si anak tadi. Kemudian bimbingan tergantung pada efektivitas maksimal dari riset dan evaluasi. Nah, harus dalam melakukan bimbingan itu harus dilaksanakan evaluasi. Ya, kita harus bisa memahami karakteristik dari siswa-siswa tadi. Kemudian kita harus proses bimbingan tadi kan tidak hanya terjadi satu kali, tapi kan berulang kali berkelanjutan. Nah, itu bisa menjadikan riset bagi kita untuk memahami si anak. Bagaimana sih tipe si anak tadi? Apa sih harus yang saya lakukan ketika saya harus menggali anak-anak yang seperti ini dengan variasi macam-macam tentunya. Nah, pentingnya sebuah konseling di sekolah dasar. Nah, saya jumpai ya konseling di sekolah dasar belum sepenuhnya seperti itu pada masa saya dulu. Pada masa sekarang itu bimbingan konseling di sekolah dasar itu terjadi secara umum seperti itu. Nah, padahal tujuan bimbingan dan konseling itu sangatlah penting, yaitu di mana kita sebagai seorang guru itu mampu memberikan bantuan yang untuk hidup secara efektif di masa sekarang dan memberikan dasar bagi tanggung jawab di masa mendatang dan penemuan makna dalam kehidupan individu. Artinya anak-anak SD yang sekarang itu masih belajar, masih sukanya bermain, masih apa seperti itu, mulai dari sekarang ya, ketika sudah menganjak ke remaja itu sudah mulai diberikan sebuah rasa tanggung jawab ya dalam menemukan dirinya, sehingga dia tidaknya tidak hanya main saja, tidak hanya main belajar, tapi mampu bertanggung jawab. Karena karena kalau tidak diberikan tanggung jawab, tidak diberikan sebuah bimbingan, nanti mereka tidak tahu bagaimana mereka bersikap dengan orang tua. Ketika orang tua sedang kerepotan, dia tidak dibiasakan dalam bertanggung jawab, misalkan nggak bisa bantu orang tua. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Mereka asik dengan dunianya sendiri, main HP, main. Nah, bolehlah kita memberikan hak mereka untuk main dan sebagainya, tapi menanamkan rasa tanggung jawab itu juga perlu pada si anak seperti itu. Karena pada hakikatnya pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan itu adalah pembangunan anak yang berkarakter kayak gitu, dengan karakter sesuai dengan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, bimbingan itu akan dikatakan efektif apabila bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya siswa saja, tidak hanya murid saja, semua orang bisa efektif kayak gitu. Tadi sekarang banyak sekali media online ya, kita bisa bimbingan lewat Facebook, lewat blog, lewat Instagram, lewat WA ataupun hal yang lain yang bisa merancang tumbuh kembang dari si anak tadi. Kemudian berorientasi pada kebutuhan siswa. Siswa ini butuh apa toh? Apa yang dibutuhkan? Apa prestasi akademik, non akademik, ataupun hal-hal yang lain kaitannya dengan aktivitas mereka. Nah, sebagai seorang konselor ataupun guru, kita harus paham itu dan bisa memberikan hal itu kepada peserta didik kita. Nah, menuju eksplorasi diri, apa sih bakat yang ada pada peserta didik? Mari kita eksplorasi sejauh mungkin. Sebanyak mungkin hal-hal yang bisa kita eksplor pada diri anak. Ajak anak kemana?
kita lihat bakat dan minat anak kayak gitu. Kalau dia hobinya renang, bagaimana kemampuan renangnya kita bisa poles. Kalau dia hobinya bersepeda, apa yang bisa dikembangkan dari bersepeda. Kalau hobinya membaca, bercerita, apa yang bisa diambil dari tersebut seperti itu. Nah, dan sifatnya terus-menerus dan berorientasi pada masa depan dan fokus pada kekuatan. Artinya kekuatan yang tadi itu terus dipupuk terus sehingga akan menjadi bakat dalam dirinya sendiri, sehingga akan muncul karakteristik dirinya sendiri dalam menemukan pribadinya sendiri. Saya ini siapa? Bakat saya apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya persembahkan untuk masyarakat seperti itu. Kemudian bimbingan konseling di lingkungan terpadu. Nah, tentunya di rumah, sekolah, masyarakat itu adalah bukti mengenai tekanan yang stres dalam menghambat pertumbuhan anak. Ada anak misalkan jalan-jalan, hobinya main layang-layang, sepedaan, sini suruh sekolah nggak mau main, disuruh sekolah nggak mau, hobinya main terus. Itu ada warga yang bilang, bocah keset, cah nakal, aja kumpul kayak. Nah, hal-hal yang seperti ini itu akan menjadikan anak menjadi stres, ya. Ini adalah akan menghambat pertumbuhan anak. Dek, jangan ke sana, dek, jangan ke sini. Nah, faktor-faktor banyaknya larangan. Nah, ini akan menjadikan anak stres karena dia tidak bisa mengeksplor dirinya sendiri. Kalau misalkan dia mau main layang-layang, dia mau main sepedaan, boleh, izinkan saja. Hati-hati ya dek, ajari dia. Oh, nanti kalau kamu main layang-layang, jangan sampai ibaratnya merusak tanamannya orang. Kalau kamu sepedanan, hati-hati jalannya di kiri, jangan ke tengah. Nanti kalau mau belok lihat kanan kiri. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai konselor ataupun sebagai seorang yang lebih dewasa dari si anak tadi bisa mendampingi mereka, mengarahkan mereka tanpa harus merang hak mereka seperti itu. Dek, jangan kebut-kebutan, lebih hati-hati. Dek, lebih santun, lebih sopan seperti itu. Nah, peran kita adalah seperti itu. Ya, bukan melarang mereka untuk mengeksplor terhadap dirinya, tapi mampu mengawasi mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, beberapa kondisi yang menghambat pertumbuhan, misalkan ada kemiskinan, ada perceraian, ada kegagalan sekolah, ada kejahatan dan lain-lain. Ini akan membuat seorang anak menjadi stres. Maka bimbingan dan konseling itu tidak hanya dibutuhkan sebagai obat stres, tapi mampu memenuhi emosional si anak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Nah, anak akan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Nah, maka kita sebagai seorang konselor itu harus mampu mengatasi masalah-masalah mereka. Bagaimana Bu kalau mereka tidak mereka itu tidak mau bercerita. Nah, silakan kita dekati dengan pendekatan pada mereka. Bagaimana kita harus ketika mereka punya masalah, bagaimana kita bisa menjadi seorang teman bagi mereka, bisa cerita. Biar si anak tadi juga lancar dalam komunikasi, tidak salah kaprah dalam memilih sebuah keputusan, sehingga tumbuh kembang si anak itu masih tahap normal, masih kita awasi seperti itu. Nah, itu tadi adalah bimbingan dan konseling. Mungkin saya cukupkan di sini materi dari Bu Lia. Nanti kita bisa sambung, ya, kita lanjut kapan-kapan. Nah, tugasnya kalian sudah lihat di Vklas, kalian buat peta konsep dari mata pelajaran kali ini, nanti dikirim lewat Vklas. Jangan lupa untuk hari ini tetap absen, kemudian jangan lupa subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian termasuk calon-calon konselor yang profesional, ya, yang mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada peserta didik kalian dan mampu meningkatkan kemajuan atau pembangunan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Dadah, assalamualaikum.